Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa pelatih baru timnas Indonesia berasal dari Belanda. Nantinya, sosok tersebut akan mendapatkan durasi kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Tugas pertama pelatih baru itu nantinya wajib membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia 2026 cukup besar. Saat ini timnas Indonesia sedang duduk di posisi ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih meraih 6 poin dari 6 pertandingan yang sudah dijalani. Pelatih baru itu nantinya akan menggantikan Shin Tae-yong. Juru taktik itu mengarah kepada Patrick Kluivert. Erick Thohir membenarkan Patrick Kluivert menjadi salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia. Pelatih baru itu nantinya akan tiba di Indonesia pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Pelatih baru akan kami perkenalkan pada tanggal 12 Januari tahun 2025. Dia berasal dari Eropa, negaranya Belanda. Dia akan dikontrak dengan durasi waktu 2 tahun plus 2 tahun, kata Erick Thohir kepada awak media. Erick Thohir tidak mau membeberkan berapa harga kontrak pelatih tersebut. Menurutnya itu urusan dapur yang tidak bisa disebutkan. Namun yang pasti, kata Erick Thohir, pelatih tersebut mempunyai pengalaman bagus. Pelatih tersebut nantinya juga akan membawa rekannya untuk bertugas menjadi asisten pelatih timnas Indonesia. Dari total asisten pelatih yang masuk namanya, ada 2. Nanti salah satunya akan fokus ke timnas U23 Indonesia. Beberapa nama lainnya ke video analis, ucap Erick Thohir. Menteri BUMN itu mengatakan bahwa selepas bertemu media, pelatih baru tersebut akan melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia. Hari Senin mendatang, kami akan bawa dia melihat fasilitas apa saja yang bisa dipakai. Mungkin ketemu Pak Menpora pada pukul 2 siang. Kita lihat nanti apakah akan bertemu juga dengan Pak Presiden Prabowo, tutup Erick Thohir. Adu prestasi Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert menarik untuk dibahas. Sebab Kluivert digadang-gadang sebagai calon pelatih timnas Indonesia usai PSSI memecat Shin Tae-yong. Ya, PSSI baru saja memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia. Dengan dipecatnya juru taktik asal Korea Selatan itu, maka kini netizen tanah air menebak-nebak, siapa kira-kira calon penggantinya. Sejumlah kandidat pun muncul, dari Louis van Gaal, Giovanni van Bronckhorst, hingga Kluivert. Dari ketiga nama itu, hal yang sama adalah mereka semua adalah pelatih asal Belanda. Pelatih dari Eropa, khususnya dari Belanda dinilai cocok lantaran banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini merupakan keturunan Belanda. Sehingga akan memudahkan pelatih baru nanti untuk mengatur para pemain timnas Indonesia. Kita tahu betul apa saja prestasi Van Gaal sejauh ini, lantas bagaimana dengan Kluivert? Apakah prestasinya lebih baik dari Shin Tae-yong? Pertama mari bahas Shin Tae-yong terlebih dahulu. Selama berkarir sebagai pelatih, Shin Tae-yong baru merasakan 3 trofi, 2 diraih saat ia masih menangani klub di Liga Korea Selatan dan 1 lagi saat masih bersama timnas Korea Selatan. Gelar pertamanya adalah AFC Champions League tahun 2009 sampai tahun 2010 saat masih menangani Songnam Ilhwa-chunma. Lalu gelar kedua Shin Tae-yong diraihnya masih bersama Songnam Ilhwa-chunma di ajang Piala Korea Selatan tahun 2010 sampai tahun 2011. Di tim nasional, Shin Tae-yong pernah mengantarkan Korea Selatan juara East Asian Championship alias kejuaraan Asia Timur pada edisi tahun 2016 sampai tahun 2017. Shin Tae-yong juga sukses membuat Korea Selatan berhasil mengalahkan dan menyingkirkan Jerman di Piala Dunia 2018. Lalu bagaimana dengan prestasi STY selama di timnas Indonesia? Untuk trofi, Shin Tae-yong belum mempersembahkan apapun kepada timnas Indonesia. Namun,
STY sukses membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, pertama kalinya mengantarkan Garuda lolos 16 besar di ajang Piala Asia 2023, kemudian membawa timnas Indonesia U23 menjadi semifinalis Piala Asia U23 2025, pencapaian terbaik Garuda di kompetisi tersebut. Selain itu, STY juga mampu memperbaiki ranking timnas Indonesia di peringkat FIFA. Berawal dari posisi 173 dunia, kini Sintayong membawa timnas Indonesia berdiri di peringkat 134 dunia, naik 41 posisi. Prestasi Patrick Kluivert. Semenjak dipercaya menjadi kepala pelatih tim profesional, Kluivert sejauh ini belum merasakan gelar juara apapun. Padahal, banyak klub yang pernah merasakan jasa Kluivert, mulai dari jabatan sebagai pelatih, direktur olahraga, caretaker, sampai asisten pelatih. Prestasi yang bisa dibanggakan Kluivert sebagai pelatih mungkin mengantarkan tim muda FC Twente, yakni FC Twente U21 juara Beloften Eredivisie tahun 2011 sampai tahun 2012. Turnamen itu merupakan kompetisi kasta tertinggi untuk tim cadangan di Liga Belanda. Jadi, secara prestasi Sintayong sejatinya lebih diunggulkan ketimbang Kluivert. Kluivert memang dikenal sebagai pesepak bola legenda Belanda karena prestasi menterengnya selama menjadi pemain, namun sebagai pelatih ia belum mampu berbicara banyak. Teka-teki siapa pelatih timnas Indonesia yang baru sudah mulai menemukan titik terang. Legenda Barcelona dan timnas Belanda, Patrick Kluivert dilaporkan akan jadi nahkoda skuad Garuda yang baru. Ya, hari ini, Senin tanggal 6 Januari tahun 2024 PSSI membuat pengumuman penting. Mereka mengonfirmasi bahwa Sintayong telah resmi mereka berhentikan dari jabatannya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada kesempatan yang sama mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan calon pengganti Sintayong. Ia menyebut bahwa pelatih baru timnas Indonesia itu akan berasal dari Belanda. Tidak lama berselang, pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan bocoran siapa pelatih baru timnas Indonesia. Ia memastikan bahwa Patrick Kluivert sudah sepakat untuk menjadi nahkoda baru skuad Garuda. Kluivert sendiri diyakini akan membawa perubahan di timnas Indonesia terutama terkait gaya bermain. Bagaimana gaya bermain dan perkiraan starting si timnas Indonesia bersama sang legenda Belanda itu? Patrick Kluivert memang baru menangani dua tim level senior sepanjang karirnya, yaitu Adana Demirspor dan timnas Curaçao. Dari dua tim ini, ada satu hal yang terlihat jelas pada Kluivert. Seperti pelatih-pelatih Belanda pada umumnya, ia suka memainkan sepak bola menyerang dan atraktif. Ia juga punya formasi pakem yaitu 4-2-3-1. Bagaimana penampakan timnas Indonesia jika menggunakan skema 4-2-3-1? Untuk posisi penjaga gawang, sepertinya tidak akan ada perubahan yang dilakukan oleh Kluivert. Sosok Maarten Paes masih akan jadi andalannya untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Bek kiri, Kelvin Verdong. Untuk pos bek kiri, Kluivert kemungkinan besar masih akan mengandalkan Kelvin Verdong. Bek tengah, Jay Izes. Untuk posisi bek tengah pertama di skema 4-2-3-1 Kluivert, sosok Jay Izes kemungkinan besar masih jadi andalan. Bek tengah, Kevin Dix. Untuk menemani Izes, sosok Kevin Dix kemungkinan besar akan mengisi slot bek tengah kedua timnas Indonesia. Bek kanan, Nis Hilgers. Untuk pos bek kanan, timnas Indonesia punya sejumlah opsi yang bagus. Namun Nis Hilgers kemungkinan besar akan mengisi pos ini. Gelandang tengah, Tom Haye. Di posisi lini tengah, sosok Tom Haye jadi sosok yang bisa diandalkan oleh Kluivert. Gelandang tengah, Ivar Jenner. Untuk menemani Tom Haye, maka sosok Ivar Jenner jadi tandem yang optimal di lini tengah timnas Indonesia. Gelandang serang, Marcelino Ferdinand. Sementara untuk pos gelandang serang, Marcelino Ferdinand jadi sus yang cocok untuk menempati posisi ini.
Sayap kiri, Ragnar Oratmangun. Untuk posisi sayap kiri kemungkinan sosok Ragnar Oratmangun masih jadi andalan Patrick Kluivert. Sayap kanan, Eliano Reijenders. Keputusan PSSI untuk merekrut Kluivert bisa menjadi angin segar bagi sosok Eliano Reijenders. Penyerang tengah, Rafael Struijk. Untuk posisi ujung tombak, sosok Rafael Struijk kemungkinan masih jadi andalan.